Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran online Asti Saputra Channel. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. IPA kelas 6 KD 3.2. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, A. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Adapun perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Beberapa contoh perkembangan adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan. Jadi, ketika anak-anak itu masih bayi, belum bisa berjalan, kemudian lambat laun bisa merangkak, dan selanjutnya bisa berjalan. Nah, itu disebut dengan perkembangan, atau juga perkembangan dalam hal berbicara. Dari belum bisa berbicara, kemudian lama-kelamaan bisa berbicara. Begitu juga perkembangan bisa dilihat dari kemampuan atau kemajuan cara berpikir seseorang. Sedangkan kalau pertumbuhan itu adalah tumbuh besar atau berkembang volume tubuh seseorang. Jadi ketika bayi ya masih kecil, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi itu untuk perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, kebutuhan dasar di masa pertumbuhan. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI. Selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, stimulasi. Apa itu stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Nah, demikianlah 3 kebutuhan dasar di masa pertumbuhan. Kemudian B, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah bayi, yaitu sejak lahir sampai dengan usia 24 bulan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah balita, yaitu usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian tahap yang ketiga adalah anak-anak, yaitu usia sampai dengan 5 sampai dengan 12 tahun. Dan kemudian tahap remaja, yaitu usia antara 12 sampai 19 tahun. Nah, untuk anak-anak kelas 6 itu berada di antara ya anak-anak kemudian mau menuju ke remaja atau disebut dengan usia pubertas ya. Apa sih remaja itu?
Nah, remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ya. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi untuk peralihan dari anak-anak remaja, ya, ini disebut dengan masa pubertas. Biasanya untuk laki-laki, ya, ditandai dengan mengalami mimpi basah, dan untuk yang perempuan ditandai dengan menstruasi. Kemudian dewasa, yaitu usia 20 sampai 45 tahun. Kemudian usia lansia, yaitu lebih dari 65 tahun. Nah, anak-anak lansia itu apa sih lansia? Jadi lansia itu adalah usia lanjut, ya, lanjut usia. Adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Jadi kalau usianya sudah lebih 65 tahun, maka disebut dengan lansia. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun, kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Nah, itu disebut dengan ciri-ciri lansia. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pubertas berikut ini. Nah, demikianlah anak-anak video mengenai pubertas dan ciri-ciri pubertas baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke, kita lanjut. D. Cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Apa sih pola hidup sehat itu? Jadi pola hidup sehat itu yang pertama kita harus istirahat yang cukup.
ya, cukup istirahat. Kemudian yang kedua, gizi seimbang. Jadi apa yang kita makan harus mengandung gizi seimbang. Makan buah, sayuran, dan protein dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus rutin olahraga. Jadi jangan malas untuk bergerak, jangan malas untuk berolahraga, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus rajin untuk melaksanakan olahraga. Kemudian yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih. Yang kelima, mencuci rambut secara teratur. Selanjutnya, mengarahkan remaja ke hal-hal positif dengan cara 1. Memilih teman yang baik. Jadi jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau ada teman yang mengajak kalian untuk berbuat tidak baik, maka jangan ragu untuk meninggalkannya atau kita berkewajiban untuk menasihatinya. Kemudian, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai secara berlebihan. Mintalah bimbingan orang tua dalam memanfaatkan jaring sosial dan gawai. Kemudian yang ketiga, mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. Contohnya, berolahraga, berkesenian, atau melakukan kegiatan sosial. Kemudian yang keempat, dengarkan dan patuhilah nasihat orang tua di rumah dan juga guru kalian di sekolah. Kemudian yang keempat, bentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi oke, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.